Oke, selamat pagi para pemirsa TV Blasting ID. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Riko dan Pak Basano selaku pemimpin redaksi Blasting ID untuk mengulas tentang tajuk kita di Blasting. Kali ini judul yang akan kita bahas adalah dicari Dirjen Pajak pengungkit tax ratio. Nah, apa sih yang dibicarakan dari tajuk kita kali ini dan bagaimana pesan-pesan yang bisa ditangkap oleh pembaca Blasting ID. Selamat datang Pak Basano. Selamat datang Bung Riko. Kebetulan kita hanya ada kopi, silakan dinikmati. Setelah itu mungkin Pak Basano boleh bercerita tentang tajuk kita kali ini yang berjudul dicari Dirjen Pajak pengungkit tax ratio. Ini apa sih yang mau dibicarakan dalam tajuk ini, kemudian pesan-pesannya, dan mungkin ada pesan juga yang mau disampaikan kepada pemerintah. Sebentar lagi kita persilakan Pak Basano untuk berbicara tentang tajuk kita. Terima kasih Bung Riko. Ini kali ini settingnya udah agak beda ya. Ya, Seperti yang pertama. kata kritik. Ya, baik pembaca dimanapun Anda berada, kita akan ngomongin soal Dirjen Pajak pengungkit tax ratio. Kita tahu pada awal Februari lalu Badan Pusat Statistik sudah mengumumkan pertumbuhan ekonomi kita itu sekitar 3,69%. Pertumbuhan itu meleset jauh dari target yang 5%. Jadi dari target 5% hanya tercapai 3,69%. Nah, BPS juga merekam produk domestik bruto tahun lalu atas dasar harga berlaku sebesar hampir 17 triliun. Nah, itu berarti dengan penerimaan pajak 1.277,5 triliun, tax ratio tahun pajak 2021 mencapai 7,52%. Jika ditambah penerimaan cukai dan biaya keluar, tax ratio perpajakannya, jadi kalau tadi tax ratio pajak, ini sekarang tax ratio perpajakan menjadi 9,11%. Tapi itu belum diaudit. Kita harus menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengetahui berapa persisnya tax ratio yang kita dapatkan. Nah, ngomong-ngomong soal tax ratio, itu terlihat bahwa dari tahun ke tahun itu kita berada dalam tren menurun. Itu terutama terlihat sejak tahun 2008. Jadi tax ratio tahun 2020 sebelum yang sekarang tadi 9,11%, itu 8,33%. Tahun 2019 itu 9,75, 2018 10,23, sebelum itu 2017 9,88, sebelumnya lagi 10,34. Nah, jadi mulai tahun 2017 tax ratio kita udah di bawah 2 digit, udah single digit. 2017. Nah, pada 2012 tax ratio kita masih di atas, masih 2 digit, 11,38%. Tapi dari 2012 itu sudah terlihat tax ratio-nya pelan-pelan menurun. Tapi coba kita mundur lagi, misalnya kita lihat tax ratio 2010. Itu masih 2011 itu masih 11,16, 2010 itu 10,54, 2009 11,06, 2008 itu 13,31,
2027 itu 12,41 dan seterusnya sampai tahun 2001 itu 11,58. Nah, untuk lebih memahami tax ratio ini kita bisa lihat di samping angka tax ratio ini adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena rumus pertumbuhan alami penerimaan pajak itu dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi. Pada 2001 inflasi itu 12,55%, pertumbuhan ekonomi 3,32%. Berarti kalau dijumlah itu sekitar 15,87%. Selanjutnya masing-masing 10,03 dan 3,66 sampai kemudian tahun 2009 itu 2,78 dan 4,5%. Dari 2001 ke 2008, Bung Riko, itu terlihat tax ratio kita tuh terus mendaki dari 11,58% ke 13,31%. Jadi dia merangkak mendaki. Setelah sampai di titik puncak 2008 itu tax ratio kita turun. Meski rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunannya itu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahunan 2001-2008. Kalau Bung Riko ingat, tahun 2001 sampai 2004 itu kan pertumbuhan ekonomi kita tuh di bawah 4%, paling tinggi 4,4%, rata-rata hampir 4%. Kita ingat waktu itu ada memorandum 1, memorandum 2, kemudian Presiden Abdul Rahman Wahid jatuh. Itu pada saat itu dunia usaha itu kan diam saja, duduk aja, nunggu situasi kegaduhan politik ini reda. Tetapi pada saat yang sama, tax ratio kita waktu itu udah 2 digit. Nah, terus dia naik sampai ke 2008 ketika harga komoditas mencapai puncaknya. Itu mencapai 13,31%. Nah, setelah itu turun. Nah, saya pribadi itu masih ingat waktu proses menurun itu ada seorang pejabat eselon 1 di Kementerian Keuangan itu meminta saya supaya jangan lagi menulis tax ratio karena dia pengen tax ratio itu ditambah dengan penerimaan negara bukan pajak, PNBP sumber daya alam. Kalau ada orangnya tokoh terkenal, ya saya diamkan aja. Di lain kesempatan saya juga melihat ada seorang pejabat eselon 2 DJP, Dijen Pajak, menyodorkan kenaikan tax ratio hingga 16% ke Presiden. Harapannya dia diangkat seperti Dijen Pajak, gantikan Dijen Pajak yang lama. Itu ya saya diambil juga. Itu juga orang terkenal, media tuh sering mengutip 2 orang itu. Nah, kita sampai di sini itu sampai ada 2 pertanyaan. Pertama, kenapa tax ratio kita terus menurun sejak 2009? Lalu kedua, kenapa Kementerian Keuangan atau Badan Kebijakan Fiskal dalam masalah ini itu mematok target tax ratio 2005, 2002, 2022 dan 2025 pada level yang terendah? Pertanyaan pertama, ya ini mohon maaf, sampai sekarang itu, ini mungkin saya perlu minta maaf ke Badan Kebijakan Fiskal. Saya tahu di situ ada puluhan dokter, ada begitu banyak ekonom di situ. Tapi maaf, tak ada satupun hasil riset mereka yang bisa dengan tuntas menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan sederhana itu, kenapa tax ratio kita turun? Tidak ada riset. Nah, pasti kan terjadi sesuatu pada tahun 2008, sesuatu yang membuat rencana penaikan tax ratio berantakan. Loh, gimana nggak berantakan? Kita tuh sampai sekarang tax ratio itu kita terendah nomor 3, ranking 3 dari bawah, dari 24 negara Asia Pasifik, hanya lebih tinggi daripada Laos dan Bhutan. Jangankan bandingkan dengan ASEAN, Asia itu kalah. Nah, personel DJP saat ini, ada begitu banyak dokter di sana, lulusan Jepang, Australia, Amerika Serikat.
Kalau kita bandingkan dengan dahulu yang cuma lulusan SMA, banyak Bung Riko, lulusan orang-orang DJP itu lulusan SMA itu masih banyak. Tahun 2008 itu, tahun 2007, 2003 saya pertama kali meliput, masih banyak. Ya kalau dibilang pintar ya jelas lebih pintar generasi sekarang, dokter-dokter. Tapi kenapa dokter-dokter itu nggak bisa cari duit? Nggak bisa memenuhi tugas konstitusionalnya untuk memenuhi target penerimaan. Sementara yang lulusan SMA itu malah justru jago-jago. Pada tahun 2008, Kemenkeu itu membunuh Single Identity Number yang dibentuk sejak 2001 oleh Dirjen Pajak waktu itu, Hadi Purnomo. Nah kan kita bisa hitung, misalnya berapa potensi kerugian negara akibat tax ratio itu, berapa banyak utang yang harus ditarik karena tax ratio itu turun. Bagaimana dampaknya penurunan tax ratio terhadap tekanan fiskal? Siapa Menteri Keuangan saat itu? Kita bisa uraikan. Nanti di tajuk berikutnya itu ada jawabannya, tapi kita berhenti dulu di tajuk ini. Nah, pertanyaan kedua tadi, kenapa BKF mematok target tax ratio rendah? Orang yang sudah pikirannya udah jelek pasti ngomong begini, ya dia tax ratio itu dibuat rendah targetnya supaya pemerintah bisa narik utang, dan dari utang itu terus kemudian pemerintah keluarkan. Dan caranya menarik utang dengan menerbitkan obligasi yang yieldnya tinggi. Nah, karena yieldnya tinggi, nanti Menteri Keuangannya dapat penghargaan lagi. Kalau itu yang dikejar kan kita nggak sampai lah. Kok masa begitu sih? Ya mudah-mudahan enggak gitu. Tetapi mestinya targetnya itu tidak serendah itu. Sekarang misalnya gini, ini target tahun 2021 tax ratio udah jelas terlampaui. Meskipun kita masih menunggu hasil audit, tapi saya katakan hari ini itu terlampaui. Lalu tahun 2022 itu targetnya 9,22%. Kalau lihat sampai bulan Maret ini harga minyak begitu tinggi, harga batu bara juga menembus rekor, harga nikel juga naik ratusan persen, harga sawit juga begitu, ya otomatis akan baguslah penerimaan kita, kinerja penerimaan kita. Nah, belum lagi misalnya situasi tahun 2002 ini, besok tanggal 1 April itu ada kenaikan tarif PPN dari 10% jadi 11%. Dan harus melompat jadi 12% sebelum 2025. Belum lagi tahun 2023 nanti beroperasi sistem inti administrasi perpajakan Cortex yang dulunya namanya Pintar sebagai pengganti sistem informasi DJP tahun 2004. Lalu jangan lupakan juga PPS yang sudah menghasilkan lebih dari hampir 2 triliun, lebih dari 2 triliun kalau nggak salah. Kemudian ada belanja masif dari pemilu 2024, mulai dari belanja sosial media, rekrut buzzer, lalu belanja baliho, dan itu kita sudah mulai lihat pada hari ini gitu. Kan ada banyak baliho itu di berbagai sudut-sudut kota. Sudah mulai. Nah kita juga mengandaikan situasi COVID ini sudah mereda. Ya otomatis akan naik lebih tinggi lah. Jadi sikap kami, sikap blasting dalam persoalan ini. Tax ratio target itu terlalu rendah, itu mesti dinaikkan. Harus dikoreksi. Nah pada saat yang sama, untuk mencapai tax ratio itu akan butuh orang, orangnya siapa ya? Dirjen Pajak. Jadi simpel aja, itu jabatan Dirjen Pajak itu dilelang saja. Lalu tawarkan berapa target tax ratio yang dia bisa capai. Gentleman gitu. Kalau dia bisa capai ya sudah, pertahankan terus. Kalau enggak, ya sudah mundur. Sesederhana itu. Jadi bukan lagi Dirjen Pajak bukan lagi dipilih berdasarkan kesukaan pribadi, tetapi target. Karena itulah tugas utama Dirjen Pajak. Target penerimaan. Jadi seperti itu bukan. Oke.
Menarik sekali karena di akhir dari pembahasannya Pak Bastanul ini memberikan sedikit solusi soal sayembara, bagaimana kenaikan tax rasio dengan janji siapa yang bisa boleh jadi. Ya. Mungkin ada yang tidak setuju, mungkin ada yang setuju, boleh berkomentar di channel kita. Tapi hari ini tajuknya lumayan membuka wawasan kita. Sebentar, Bung Riko, saya mau tambah. Oke. Dulu itu pernah terjadi. Jadi dilelang, Dirjen Pajak dilelang, terus pertanyaan itu tuh muncul gitu. Dan akhirnya Dirjen Pajak yang tidak memenuhi target itu mundur. Secara terus terang dia mundur. Itu menurut saya itu salah satu cara yang bagus buat demokratisasi, buat penguatan institusi, penguatan birokrasi. Ya gentleman, kalau dia nggak sanggup mundur lah. Jadi ada kaitannya kinerja itu dengan sikap dia. Gitu. Kalau dia nggak bisa ya, kalau dia bertahan terus, ya mau dikemanakan negara ini. Itu pernah terjadi, Bung Riko, dan pernah dilelang gitu. Waktu itu saya ingat ada berapa ya? Ada 15 orang yang ikut tahun 2013. Gitu, Bung Riko. Oke. Yang sebenarnya bukan ide yang baru berarti ya. Jadi sahabat berikutnya sebenarnya untuk Dirjen Pajak ini. Tapi karena waktu kita terbatas, tajuk kita sudahi dulu. Boleh kita diskusi dengan komentar-komentar di channel kita. Boleh juga berkirim surat ke redaksi atau mengundang kita untuk diskusi. Oke, kalau begitu kita akhiri tajuk kita kali ini. Bertemu lagi di Blasting TV tajuk berikutnya. Sampai.